Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang Anda lihat, saya memakai baju bernuansa merah lagi. Pasti ini adalah berita yang hot. Dan dalam waktu 1 atau 2 hari lagi, ya nggak terlalu lama, saya akan kembali memakai baju merah lagi untuk topik yang, apalagi kalau bukan VTube. Ya, kali ini saya akan membahas ditinggalkannya VTube dan V+ secara kompak gitu ya, terlepas Anda sadar atau tidak sadar, oleh para leadernya sendiri. Iya, sudah ditinggalkan. Ya. Nah, saya kasih bukti deh ya. Kita lihat dulu nih, satu orang leader ini, leader kelas bawah lah gitu ya. Jambul nanas muka berangkas, dungu halu idiot ya. Nah, kita lihat nih ya. Setelah VTube seperti layangan putus gitu ya, maintenance 5 bulan, nyala sebentar, maintenance lagi 2 bulan, sekarang sudah jalan 3 bulan lebih masih belum on ya. Ya, ini jambul nanas muka berangkas ini sepertinya putus asa, padahal dia sudah dianjurkan untuk mempromosikan apa? V+ kan, Mega Kopi yuk teman-teman, Mega Kopi. Nggak berhasil. Mega Kopi itu diulang kalau nggak salah 3 kali. Nggak meledak-meledak gitu. Padahal yang ikut Mega Kopi katanya langsung dapat posisi seperti posisinya di VTube. Mana? Kantornya sekarang di Ketapang Business Center sudah jadi pun tidak dibuka-buka. Aduh, kasihan deh. Nah, kita lihat ini anak satu ya. Begitu V+-nya nggak laku, dia jualan Polaris. Scam. Ngotot lagi waktu itu, bilang dari Jepang. Saya bilang itu palsu, nggak percaya dia. Terus dia tawarkan apa lagi? SYW, SYW gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Scam juga, penipuan. Kemudian dia tawarkan P Futures ya. Ya, sekarang nawarkan lagi nih, kita lihat nih, Gen BTT yang juga money game. Sebentar lagi collapse. Ya, sudah saya bahas. Nih, lihat aja di sini, saya punya bahasan mengenai Gen BTT. Ya, sudah saya bahas Gen BTT. Ya. Kok nggak promosikan V+? Katanya V+ kan e-commerce-nya VTube gitu ya, ada Mega Kopi gitu ya. Mana pertanggungjawabannya? Iya, jadi secara tidak sadar dia sudah meninggalkan VTube dan V+. Ya, nah ini Pak Pendeta satu ini. Pendeta pelipur lara. Iya, sebelumnya di video-video saya sebelumnya ada dia menawarkan apa? Yagol. Apa? Judi bola. Pendeta lu. Menawarkan Yagol judi bola. Ini menawarkan CSP Mine. Sudah saya bahas juga CSP Mine. Penambangan fiktif ya, money game juga. Astaga, pendeta kok sukanya money game gitu ya. Ya ini sudah meninggalkan VTube dan V+. Padahal kaosnya pakai kaos VTube itu, tapi menawarkan CSP Mine. Tawarkan dong V+, katanya keren V+, ya e-commerce, MLM disebut e-commerce. Saya sudah bilang nggak percaya. Mana? Bubar V+ juga. Nah ini juga dikomplain dia sama downline-nya. Dia kan sebelumnya promosi fast track itu aman, fast track itu aman. Nah ini dikomplain siapa itu? Mustamin Tajam. Iya, apalah kecil ini ya. Katanya VTube sangat merugikan. Saya ambil kredit di bank 142 juta untuk fast track bintang 6. Baru 1 bulan langsung off. Ini malah petaka. Astaga. Seluruh diamond VTube sudah pada kabur, tidak ada yang bertanggung jawab. Pemiliknya tak jelas siapa, manajemennya tak jelas siapa. Informasi dari kreator tidak jelas, termasuk informasi dari Pak Pendeta ini yang bilang aman, aman gitu. Tidak valid, tidak ada ujung pangkalnya, ngawur.
ya kan? Tapi masih nggak malu gitu ya. Memang muka berangkas. Nah, ini yang fenomenal. Ini Ibu Yunita Atmojo pada 29 Juni 2021 ya. Yang waktu itu VTube-nya mau on gitu ya, mau on. Ya, maintenance tapi mau on. Aduh. Ini kita baca ya, VTube is back ya. Padahal belum on waktu itu. Beberapa bulan terakhir saya pribadi amati ada beberapa penawaran bisnis model baru. Dia masih membangga-banggakan VTube nih waktu Juni, ya kan? Model baru yang bermunculan. Bahkan jualannya membawa nama VTube. Marah dia nih. Entah muncul kalimat seperti serupa kayak mirip VTube gitu. Dan whatever lah. Nah, kita lihat nih yang dalam kotak merah. Beberapa justru perusahaan investasi bodong. Memangnya VTube nggak bodong? Astaga. Lanjut ya, beberapa justru perusahaan investasi bodong yang tidak memiliki izin, akhirnya scam, bangkrut, kabur, dan belum ada bukti tanggung jawab kepada para membernya. Memang VTube tanggung jawab pada membernya? Mana is back, is back? Is dead kali, bukan is back. Lalu bagaimana dengan VTube? Apakah VTube scam? Tidak, katanya. Buktinya masih, nggak nyala-nyala. Apakah VTube bangkrut? Tidak. Mana lagi cari investor? Kan ngaku lagi nyari investor, belum ketemu-ketemu. Apakah VTube bertanggung jawab? Rasanya tidak. Baru nyala sebentar, mati lagi. Nyari investor. Kapan bisa jual VP? Ya kan? Nah, di sini Yunita pernah memperingati teman-temannya. Ya, ketika VTube on lagi waktu itu. Saat ini VTube sudah on. Ya, cuman 2 minggu kan waktu itu, ingat ya. Dan kode etik sudah mulai dijalankan. Nah, kita lihat ya. Jadi, yang masih giat memprospek tim VTube untuk menjalankan bisnis sejenis atau networking lain, saya himbau agar berhenti melakukannya sebelum kode etik berlaku kepada Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Long life V2. V2 maksudnya VTube dan V+. Artinya dia ngancem nih ke jajarannya di bawahnya. Kalau Anda ada di VTube, Anda main networking lain, pakai yang lain, tidak fokus di VTube, saya potong. Kira-kira begitu kan? Kode etik berlaku. Padahal lupa dia. V+ kan yang lain. Networking lain. Aduh. Dia mengumumkan kepada teman-teman di VTube yang juga dia ajak mega copy ke V+. Tapi di sini dia bilang tidak boleh menjalankan bisnis yang lain. Padahal main 2 kan, VTube dan V+. Oke lah, kita anggap aja dia lupa gitu ya. Boleh lah, tapi VTube sama V+ gitu. Oke. Jadi boleh ya VTube sama V+. Yang lain tidak boleh ya. Oke. Tapi beberapa hari yang lalu, ini di Facebooknya Yunita yang muncul lagi. Dia tulis status, baru promo di Facebook aja, jempol udah gempor. Mungkin banyak yang komen gitu ya, dia bales-balesin. Apalagi kalau promo di VTube. Nah, ini kan lucu. Ya, dia promo di Facebook, udah jempol, udah gempor. Apalagi kalau promo di VTube. Padahal, apa yang dia promo di Facebook? Sebuah multi level. Padahal sebelumnya dia ngancem kan. Kalau kamu main VTube, jualan lagi atau mempromosikan lagi networking, akan diberlakukan apa? Kode etik, ya kan? Nah, ini sekarang dengan tidak malu-malu lagi bilang, saya nih promo di Facebook, udah gempor nih jempol saya. Apalagi kalau saya promo di VTube. Lah, gimana sih? Padahal kan sebelumnya bilang, ya, nggak boleh sentuh yang lain. Sendirinya mempromosikan yang lain. Nah, kita lihat apa yang dia promosikan. V+ kah? Mudah-mudahan V+ kan? Jadi gempor gitu ya. Oh, V+ masih hidup gitu ya. Dia promosikan lagi. Ada yang tanya, Mbak, udah nggak di VTube nih? Ya kan aneh kan? Kalau masih di VTube, harusnya nggak boleh mempromosikan yang lain kan? Makanya yang namanya Tridharma ini nanya, Mbak, udah nggak di VTube? Mungkin. Kalau masih di VTube kan nggak boleh dong promosiin multi level yang lain. Dijawab, Tridharma, masih dong, VTube masih menunggu on. Ya, asal jangan on aja. Sementara harus tetap produktif. 8 bulan ini hanya menunggu yang tidak mengerjakan apa-apa. Iya, scam lah. VTube
tidak bertanggung jawab. Iya, masa maintenance 8 bulan dan Anda percaya lagi maintenance 8 bulan. Ini sudah jalan hampir 9 ini, ya kan? Kasihan keluarga dan tim yang butuh penghasilan. Oke, berarti dia ngaku nih. Dia masih di VTube, tetapi dia main lagi MLM lain. Padahal sebelumnya ngancem nih. Ya, awas ya, yang ketahuan dikenakan sanksi dari kode etik. Lah, harusnya konsisten dong. Kan ada V+. V plusnya mati, Pak. Nggak dijalanin. Rasanya mati ya, karena si Jambul Nanas Muka Brankas dan Pak Pendeta juga nggak jualan V+ tuh. Jualannya judi bola, ya gol. Jualan CSP main yang money game. Terus si Jambul Nanas, apa tadi saya bilang, Polaris, SYW, apalagi P Futures, dan terakhir Gen BTT. Money game semua. Loh, tegur dong Mbak, jangan didiemin. Tapi si mbaknya Yunita ini sendiri ternyata melanggar kode etik. Kita lihat. Nah, dia jualan EONI. Oh, kita lihat nih. Wah, ternyata Yunita main MLM baru nih. V plusnya kemana, Mbak? Harus konsisten dong. Jualan V plus. Masa EONI? Dia promosi nih. Inilah yang dia bilang dia promosinya sampai gempor jempolnya. Artinya dia mau promosikan EONI nanti di VTube kalau VTube-nya nyala gitu. Lah, padahal kan ada kode etik, nggak boleh mempromosikan networking yang lain. Oke lah, kita baca. EONI Sanitary adalah produk pembalut herbal. Oh, pembalut wanita nih. Mana ada pembalut cowok kan? Yang dipasarkan oleh perusahaan network marketing. Nah, dia jalankan network marketing MLM. PT Further Popular International. Pembalut EONI adalah pembalut sehat yang dibuat dari 100% kapas asli tanpa bahan dasar daur ulang, sehingga tidak mengandung bahan kimia seperti dioksin. Produser EONI yaitu Zhuhai Dongmei. Ya, dari mana lah? Ya, dari mana itu? Zhuhai Dongmei. Nggak jelas ini. Entah dari China apa dari Korea, ya kan? EONI. Ya, terserah sih sebenarnya kalau Anda mau jualan MLM, pembalut wanita ke pembalut cowok ke. Cuman saya lagi bingung aja, pembalut wanita dibikin MLM. Apa kelebihannya ya selain produknya dari 100% kapas? Apakah ada AC-nya gitu di dalam pembalut wanita itu ya, supaya itu jadi adem gitu ya? Nggak ngerti saya. Biasa kan kalau MLM kan pasti produknya mahal ya. Ini pembalut wanita yang ada di pasaran aja udah bagus gitu ya. Ya tapi nggak tahu lah. Tapi bukan itu poin saya. Bukan soal produk pembalut wanitanya. Dia nggak konsisten. Kan bilang awas ya yang jalankan MLM lain. Nanti kena kode etik VTube. Ya oke lah. Jalanin dong V plusnya. Loh sekarang mendua hati nih ke EONI. Ya sudahlah. Urusan dia coy. Saya kan cuman lucu aja melihat ini. Nah, ini dia kasih tahu lagi nih pertemuannya dengan Bapak Royce Tanani, owner dari For Her. Wah, nggak tahu lah, mungkin salah saya ngomong. Sekaligus wakil ketua APLI membahas visi misi dan opportunity dalam bisnis pembalut fenomenal EONI. Yakin the next phenomenal booming business. Get the momentum, contact. Nah, ini WA-nya dia nih kelihatannya nih, ya kan? Loh, V plus-nya kemana, Mbak? Ditinggal. Ya dong, harusnya dia yang kena sanksi dong. Kode etik VTube. Ya, ini artinya dia sudah meninggalkan VTube. Dan V plus sudah dicampakkan. Bersama-sama tadi Jambul Nanas Muka Brankas dan Pak Pendeta. Dan masih banyak lain lagi, leader-leader yang lain. Nawarin robot lah, apalah. Lihatlah, mana V plus-nya yang mega kopi. Bubar. Nah, ini di dalam percakapan di VTube-nya ada yang ledek ini. Siapa ini? Saya lihat namanya nih. Yang paling atas, Asar Rahmadi. Oh, pembalut. Kenapa kamu jadi korban juga? Astaga. Kemudian ya kita lihat di kotak merah ada tuh Ayah Ratri bilang apa? Iseng buka di Google, katanya PT yang dimaksud sudah memproduksi selama 20 tahun. Tapi nggak ketemu maksudnya di internet. Nggak pernah denger tuh gitu ya. Kalau MLM kayak gini mereka bikinnya di pabrik mana dah?
Nah, jadi dia mempertanyakan, diproduksi di mana sih? EONI ini kata sudah 20 tahun, tapi nggak pernah ketemu di internet. Nah, saya nggak peduli orang mau jalankan EONI kayak itu kan namanya sebuah bisnis ya. Ya, saya asumsikan EONI itu punya izin lah, apalagi katanya yang punya ini juga seseorang yang punya posisi wakil ketua APLI, ya kan? Pasti dong kalau wakil ketua APLI dia pasti punya izin. Saya nggak ada masalah sama EONI. Cuman yang saya masalahkan adalah ketidakkonsistenan para leader VTube ini. Yang satu sisi mengancam para membernya kalau main MLM lain semprit gitu ya, padahal dia sendiri jualan MLM lain. Nah, ini menarik ini dari Francisca Bebek Cerdas nih sepertinya nih. Dia bilang apa nih? Wah, ini seperti yang saya review nih. Nggak peduli dengan kode etik lagi. Kalau udah urusan perut, yang udah kepepet uang, ya pasti gelap mata. Sampai ditutup dengan pembalut. Maksudnya pembalut tadi kali ya. Jadi udahlah, nggak usah malu-malu, tutup aja mata kita sama pembalut gitu ya. Kalau sudah pemain ponzi, udah nggak urus dosa, namanya juga penyembah mamon, penyembah uang maksudnya. Duit haram pun disikat, yang penting cuan. Bertobatlah. Aduh, pinter kamu Francisca. Ya ini, bekas Diamond VTube yang sudah bertobat, ya dia nggak mau sentuh yang lain-lain. Padahal dia punya hak kan untuk ikut MLM apapun, cuman ya dia sudah nggak mau gitu. Udahlah, bisnis yang saya aja, kira-kira begitu. Maka dia pertanyakan ini, ya, diamond yang lain, ya, leader-leader yang lain yang udah nggak peduli sama kode etik VTube. Ya, karena memang sudah nggak peduli lah, sudah ditinggalkan. V Plus-nya, MLM-nya katanya bagus gitu ya, next generation of e-commerce ditinggalkan juga. Ya, ya udah main tadi, ya. Judi bola, Yagol, CSP Main, Gen BTT, SYW, Polaris, mainannya si Jambul Nanas, ya. Jadi jelas ya, VTube dan V Plus sudah ditinggalkan oleh para leader dan pemainnya. Sudah, tidak usah debat lagi. Ini fakta. Oke? Sampai jumpa lagi nanti dengan video yang hot lagi dalam beberapa hari ke depan mengenai perkembangan VTube. Oke, semoga ini mencerdaskan Anda semua. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya. Seperti biasa, terima kasih.